Enggak, lu sini dulu Kentot. Aku nggak ngerti lah Starbucks. Nah, nih kan kalau dia bilang gini nih biasa digorengnya gila nih. Cek. Bahas Starbucks ya, kayak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas Starbucks ya. Jadi pernah ada satu ketika di mana kita lagi ngebicarain kopi nih mas. Lebih enak mana kopi ini dan itu. Akhirnya sampailah ke topik di mana kita membahas brand SB ini nih. Saya sempat bertanya pada beliau. Nih setiap kali ngobrol pasti beda. Enggak, ntar dulu. Setiap dia ngomong pasti beda-beda kata-katanya. Kata-katanya beda. Kasih waktu dulu dong. Lanjut kok. Jangan dipotong dulu ya tolong Pak. Waktu Bapak ngomong nanti saya nggak potong. Anjay. Hargai dong. Oke. Jadi gini, waktu saya bahas brand SB, kita membahas kualitas dari rasa kopi, Mas Wisnu. Sekali lagi saya tekankan ya, kualitas dari rasa kopi. Oke, kualitas dari rasa kopi. Ya, saya pernah bahas pada waktu itu, ketika itu, mengapa brand SB menurut halayak banyak kurang enak kita sebut, tapi mahal dijualnya dan laku. Oke. Lalu beliau ini yang tonggos ini jawab nih. Tonggos bisa lo ngentot. Dia menjawab seperti ini mas. Ya itu karena branding. Satu ruangan tersebut setuju. Nggak di situ ngentot. Jadi jawabannya ya karena brandingan cong. Oke. Lalu beliau menambahkan lagi mas. Contohnya Wisnu Santika. Kita semua kaget dong. Berarti Wisnu Santika itu nggak enak tapi laku. Enggak gitu. Mungkin bisa diklarifikasi oleh Ini ngomongnya gimana emang? Gini, makanya gue kasih ntar ya bro. Jadi kan gini. Gila. Enggak, gue kan lagi di Surabaya, lagi package, terus gimana ngomong lagi pengen beli kopi nih, terus pada bilang kayak kopi kenangan aja, terus gue bilang depan aja ya Tomoro nggak enak, gitu kan. Cuma enak-enak aja kok, gue bilang. Barulah bahas kopi-kopi, tahu dari mana nggak enak, ya bahas gitu. Terus Oni nyeletuk, orang Starbucks aja nggak enak tapi kenapa dia bisa laku kayak gitu. Terus gue bilang dong, tar dulu, itu masalah branding nih. Contohnya Wisnu, pas gue bilang Wisnu langsung gimana? Coba saya mau jelasin. Pas mau jelasin, udah, gue nggak tahu tuh, gue telepon Wisnu ya. Itu 3 kali di live udah kayak gitu reaksinya nih. Baru kali ini gue ngomong kayak gitu lu diem. Karena lu nggak punya temen di sini. Ya. Karena lu nggak ada temen. Coba di sini ada Jot, ada Yuka, ada Gary. enggak loh. Tuh. Gila sih Loy. Waduh. Ayo. Gila sih. Enggak, terus buat gua gitu gila banget sih. Lu nggak gila. Gila gak guys? Enggak. Jadi ngomong gini. Dia itu tuh ngomong dia lagu Wisnu nggak enak. nggak ada ngomong kayak gitu. Orang nggak ada gue ngomong kayak gitu. Gila. Ini mulutnya Reja anjing. Nggak ada ngomong kayak gitu lu. Gila banget. Ih gila lu. Lu nggak usah. Lu seneng di support kayak gitu lu. Ngentot lu. Yang sah? Tadi apa? Gila kayak tuh lihat tuh. Akhirnya lihat pembahasan. Iya lu ngomong gila semua jadi ngomong gila. Lu nggak usah cak kayak cicak lu kayak gitu lu ngentot dari pinggir anjing. Jagali. Lagi bulan puas. Udah lama kan. Belum selesai loh. Udah terus gue bilang masalah ternyata udah dibiarin kan masalah branding gimana cara kita bisa menjaga branding kualitasnya biar bagus dimanapun tetap tinggi. Lu nggak usah Oke. Sebentar, saya potong mah. Masih bahasa gini. Tapi saat itu Anda kan bilangnya ini. Saat itu Nggak ada ngomong kualitas. ada saat itu. Nggak ada Tadi mungkin masih dengar ya. Obrolan saya di awal ya. Iya. Yang lagi kita bahas adalah yang nggak enak kenapa bisa laku dan mahal. Kenapa situ bahasnya Wisnu bos? Gue ngomongin sekali lagi. Ini kan udah jadi debat kayak gini. Tujuan lu ngomongnya tuh Enggak. ngomong Jadi ngomongnya tuh pembahasan branding. Gimana Enggak. caranya? Enggak.
Gue lagi bahas ngentot. kopi enak apa enggak. Iya, lagi bahas kopi, tapi abis itu gue bilang brandingnya bos, Starbucks. Gimana cara kita bisa bikin branding kita jadi naik? Lu kalau jangan kayak gitu, makanya. Padahal Starbucks itu gak ke situnya. Gimana cara kita gimana cara jaga branding biar tetap mahal? ya enggak karena ini Lu gitu, lu pembahasan Enggak. juga lu ngentot. karena ini udah kemana-mana dan ini udah menurut Iya, gua pembahasan kemana-mana jadinya. udah a bit stupid ya, apalagi warga-warga Tete, aplikasi Tete yang udah mulai bodoh gitu nanggepinnya, karena ini kan gue pure sama Aloy tektokan bercanda dan kita bertiga temenan baik guys, by the way, tidak ada unsur menjatuhkan segala macam, nggak ada. Cuman salahnya si botak ini juga penyampaiannya doang. Dia tuh waktu penyampaian dia bahasa branding, padahal yang kita bahas kan rasa. Itu dia udah mengakui dia salah, tapi yang dia maksud pun tidak salah tentang brandingnya. Branding, gua bilang. Jadi harusnya mungkin kalau mau dibenerin ya, ini correct me if I'm wrong ya guys. Ya contohnya Starbucks, brandingannya bagus. Nah, brandingan bagus itu bisa kita contoh dari Wisnu, mungkin arahnya ke sana. Iya. Betul dong. Cuman kan Emang pemilihan harusnya kata dia gitu. kan agak bodoh. Cuman kan emang gua kan kalau ngomong kan emang gak mikir. Ya, lebih ke tolol lah ya. Ngomong dulu. Lu sini dulu. Ngeliat lampu, semua orang ngeliat lampu, lu ngentot. Amaran dilatiin terus ngentot. Dari hari pertama anjing. jadi di TikTok tuh ada tuh komenan-komenan. Emang tuh. Jadi dipikirnya Aloy nge-hate Wisnu padahal kagak. Tapi lu head nggak sih, Les? Hate. Kan kita temenan. Ada lah. Ada lah kayak fase-fase di mana lo baru naik kan pasti ada kayak this is me loh. Ya gitu. Ada ngomong kayak this is me. Lu kira gua apaan this is me lo ngentot. Udah gue udah klarifikasi ngentot. Setiap ngomong harus Oke, kita mau bahas brandingan. Boleh ya, ini bridging yang bagus ya. Ini serius guys. Why? Nih nama sesinya Kenapa? why? Oke. Kenapa Wisnu bisa seterkenal sekarang dan bisa sesukses sekarang? Boleh dibahas Mas Wisnu? Kata Aloy tadi bilang Iya. karena gua katanya. Makasih Benedson. Apa yang membuat lu bisa Lu boleh lu mulut lu ya. Chat gua barusan. Iya. Mana pegang HP gua di sana? Dia bilang katanya Wisnu itu kan kalau gua kata Aloy gitu. Gue pernah dengar tuh. Pernah kan? Enggak, lu tuh di sini jadi host. Lu lihat tuh, semua lihat lampu, lu lihat apa semua di sini. Oke, gimana Mas? We talk about branding, how to brand yourself, mungkin di sini ada teman-teman DJ juga, ada yang bergerak di bidang profesi jasa apapun itu ya, fotografer, videografer, editor, musisi, DJ, dancer, semua yang berkaitan dengan brand, termasuk juga yang jualan juga boleh ya, dengerin nih. Ini ada giat-giat yang sering gue bahas tapi nggak dari mulut gue. Ya, serius. Gue sering bahas ini tapi dari mulut gue bukan dari mulut dia. Mungkin sekarang kalian bisa dengerin langsung how to brand atau how to Train your dragon ya. How to train your dragon. how to build your brand untuk bisa memarketingkan dirimu sendiri. Silakan Wisnu Santika. Serius ya? Serius. Kali ini serius. Sekali aja. Ini banyak yang belum tahu. Kenapa lo bisa? Ada jamnya Mas. Ya. Iya. Lo bisa sesukses Serius ya? ini. Ini lagi serius dulu. Karena kata Aloy. Enggak. Gak ada yang ngomong. Enggak, sebelumnya lu ceritanya apa sebelumnya? Gue pernah cerita produk yang baik itu bukan tentang produk yang bagus. Nggak selalu. Nggak semata-mata produk yang bagus itu selalu laku. Nggak. Ada juga bahkan beberapa produk yang bagus yang laku karena marketingnya kurang. Sebaliknya produk yang biasa aja karena marketingnya bagus dia laku banget. Oke. Berarti we talk about how to brand atau how to create a brand bisa sukses, gimana caranya lu as a DJ, gimana cara lu nge-brand diri lu yang orang-orang bisa tahu lu, tahu karya-karya lu, technically gimana sih caranya lu nge-build brand itu, journey-nya, proses, the whole process. Jadi kayak 10 tahun lalu kali ya, sekarang Ya. 2025 ya. 10 tahun lalu ketika gue baru mulai kayak kerja sebagai marketing nih di sebuah bar gitu ya, gue adalah ketemu Dipa Barus. Ketemu Dipa Barus, terus gue main ke studionya Dipa, terus kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus Dipa nanya sama gue,
Lu tuh lebih suka Steve Jobs atau siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Bill Gates. Ya kalau gua Bill Gates lah, gua bilang gitu kan. Karena Bill Gates tuh sangat pintar, atau enggak produknya tuh bener-bener ada di mana-mana tuh Microsoft tuh. Ya kan? Kan kalau Apple kan nggak begitu ya pada masa itu ya. Ya niche dia. Ya kan lebih niche banget di market gitu. Kalau lo apa, Dip? Kalau gua lebih ke Steve Jobs. Oh, kenapa, Dip? Gue tanya gitu kan ke Dipa. Karena yang dijual sama Steve Jobs itu adalah value dari sebuah brand. Nah, itu dulu tuh. Oke. Oh, value ya, Dip ya? Iya. Contoh kayak gini deh. Apple nggak perlu nggak perlu terlalu masarin produknya, tapi orang akhirnya datang sendiri kan. Itu kan karena value-nya. Nah, berangkat dari situ, gue belajar tuh soal yang namanya value. Oke. Gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan kayak kalau brand lu mau kuat, positioning brand lu mau oke, value-nya yang harus dinaikin. Ya kayak YB lah, kayak YB gitu, kayak Aloy, itu kan semua karena value kan. Lu gitu kan, semua kan karena value. Dan selalu yang gue bilang sama anak-anak package kan adalah, ayo dong push your value gitu. Jangan sampai lu cuman bikin karya tapi orang nggak pada tahu. Itu poinnya. Ini karya siapa sih gitu. Karena gue pernah ngalamin. Ketika gue lagu gue nih di mana-mana pada saat itu kayak lagu Citi-Citi Band. Yes. Ada namanya Reinhard Solja kayak ngomong ke gue kayak, bro, lu tau gak sih lagu lu tuh di mana-mana tau, tapi orang nggak banyak tahu lu. Gak tahu orangnya yang mana. Iya, nggak tahu orang yang mana. Mana nih yang punya lagu tuh yang mana, bentuknya kayak gimana. Nah, semenjak saat itu gue mulai tuh benerin value gue, dimulai dari tampilan. Oke. Kayak gue dulu rambutnya klimis, lu pernah lihat kan rambut gue klimis? Tadi gua ada foto ntar. Nggak usah, nggak perlu lu kirim. Terus gue ganti jadi lebih nggak klimis. Terus dulu kacamata gue putih, jadi ganti kacamata hitam. Jadi biar brandingan, biar orang tuh lebih aware gitu sama si Wisnu ini. Berhasil kok. Kayak gitu. Tapi lu dalam proses mencari branding lu itu natural aja. Oke, ini nih, atau lu riset Atau lu siapin. Dulu gue orangnya paling gak nyaman sama foto. Oke. Kayak gue disuruh foto sama Vicong nih, zaman Vicong dulu masih jadi fotografer kan. Aduh om foto, terus ada momen ketika gue difotoin sama Vicong, gue nyobain kacamata hitam. Nggak sengaja tuh, ih kayaknya oke nih, gue bilang gitu. Yang gue pakai baju warna hijau di Bali. Iya. Ya. Ya, ingat kan? Lagi tour itu ya? Iya. Kita di Bali ya? Iya. Oke. Adalah waktu itu sama Splendid. Ya. Ya. Yang ke festival apa itu kan? Fans tuh lihat dari tanggapan fans, atau lu merasa diri lu, oke gue nyaman gini deh, yaudah gue jalanin aja gini, atau lu ngeliat respon dari fans yang nonton lu, oh, Mas Wisnu keren nih pakai kacamata hitam gini. Nggak ada sih. Kayak semuanya lebih kayak gini kan, gue tipikal orang yang gue mau pakai barang itu karena kalau gue suka. Contoh ada orang endorse nih, ini gitu kan, nggak mau gue karena gue nya nggak pakai. Gue nggak mau jadi kayak nanti gue jadi pembohongan publik gitu loh. Kayak gue mempromosikan sebuah produk, sebuah brand tapi gue nya nggak pakai, kayak gitu. Jadi lu emang gak nyaman juga, promonya lu gak nyaman kan? bener gitu. Gebini kayak gitu deh, gimmicknya nggak sih? Ya. Iya deh. Iya benar. Gitu. Jadi kayak balik lagi tadi ke soal brandingan. Ya pokoknya gue fokusnya adalah gimana cara buat naikin value. Karena ketika value lu naik, pasti nanti positioning lu akan lebih jelas, karya lu akan lebih bisa diketahui sama orang kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke value sih. Sama how to marketing itu penting nggak? Contohnya gimana auto marketingnya? Contoh analogi yang paling gua nggak tahu ya, ini masih relate ya viewer di sini. Kalian pernah tahu lagu ini gak sih?
Yang pernah ada. Gaby itu pernah tahu gak? Dulu tuh sosial media belum besar guys, belum sebesar sekarang. Tapi kenapa lagu itu bisa booming? Yang Gaby yang diceritainnya ini lagu yang bikin orangnya udah meninggal, terus ini setan apa? Iya, karena ada cerita behind that kan. Ada cerita di balik lagunya rekamannya dari voice recorder pan. Iya benar. Bukan rekaman studio dari gitar doang di handphone doang. Viralnya satu Indo, lu bayangin gimana caranya dulu nggak ada sosmed. Emosional ininya loh, emosional sellingnya yang mereka pakai. Orang jadi penasaran, coba dong lihat lagu Terus Gaby orang dong. jadi bisa download lagunya gitu. Iya. Nggak download lu beli. Oh, iya, Download ada. download. Di Forshare ada di. Ya, gue download ya Lu beli kayaknya. anjing. Ada dari Bluetooth, kita sharing-sharingan. Mana dong denger lagu Gaby, padahal dengernya dari mulut ke mulut. Menurut gue itu teknik marketing yang luar biasa gila. Yang menurut gue nggak banyak orang ngerti itu. Cuman kan ya balik lagi, dulu sosmed ya segede sekarang, tapi lagu itu satu Indo tahu. Bahkan cross genre, cross generasi masih ada yang tahu kan lagu Gaby. Yang menurut gue pun bahkan ceritanya it's a lie, itu bohongan gitu. Ya, lagu apa? Lagu Utopia juga antara ada dan tiada. Iya, lagu apa setan lah, apalah. Oh, lagu ini juga lagu Jawa ada tuh. Lingser Wengi dibilangnya lagu setan hantu, padahal mah bukan lagu setan hantu itu. Ya menurut gua how to market a brand, a product itu sangat-sangat penting juga. Contohnya, gimana cara lu marketingin diri lu sendiri? Ya mungkin dengan tadi tuh lu main di identity, lu main mungkin dengan pemilihan lagu yang lu mainin, yang lu create, yang lu produksi. Mungkin juga gimana cara lu berinteraksi di atas panggung. Contohnya dulu pernah ada siapa rap DJ yang terkenal kalau main handstand bule yang lucu banget dah. Salvatore Ganacci. Nah itu menurut gue yang sedikit berbeda lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Ya itu namanya USP lah kalau gue bahasnya. Iya. Jadi kalau kayak produk dia tuh harus punya USP juga. Kayak Aloy ini punya USP gitu kan. Dari yang Unique selling point yang betul. rambutnya begini, maju, Apanya? karirnya Bibir. Tokot. jaga li. Oke, udah nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Contohnya ini. Beliau. Iya. Streamer mana dulu yang ngomong jorok? Dia doang kan? Waktu dia ngomong jorok semua baru fenomenanya ke build, gede, dan itu orang jadi mulai apa ya, maklum ya, ibaratnya maklum lah ya. Ya udah memang Arab streaming kayak gitu. Iya. Mulai tuh jadi menurut gua sedikit lebih beda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Jadi cari di mana USP-nya yang tadi Wisnu bilang, unique selling point-nya. Dan dulu setahu gua, correct me if I'm wrong ya, atau mungkin gua nggak mainnya kalau kalian bilang kurang jauh. Dulu Belevang itu pertama kali ke Jakarta khususnya kayaknya Citi Bank deh, produksian lagu. Mungkin ya. Citibank ya. Original mix maksudnya ya, Iya, yang betul. bukan orang mainin lagu orang gitu. Contohnya kayak ada lagu apa? Sebelumnya ada kayak para Iya. itu kayak cuman tuh lebih ke afro, Iya. afro beats gitu. Terus gue bikin versi si Belevangnya. Tuh. Nah dulu tuh nggak banyak yang produksian lagunya jenis sama Citi Bank. Tapi kenapa dia bisa sebesar itu ya karena ada yang beda. Iya. Ya kayak WG, kalau WG nggak bikin sesuatu hal yang beda, ya nggak akan ngebum gitu. Betul. Kayak Lati itu kan menurut gue karena apa ya, Arab dan tim WG itu pinter gitu. Gimana caranya bikin sesuatu hal yang beda? Nah disitulah USP-nya sih menurut gue. Betul. Gitu. Sama kenapa menurut gue juga kayak setiap lagu itu berhasil ya, karena lagunya itu dapat tuh kayak emotional benefitnya gitu loh dibanding fungsionalnya. Kalau fungsional tuh kayak lebih lagunya bisa dibikin joget tuh fungsional, tapi Ya. kalau emosional tuh kayak nyampe banget nih ke hati gue, kayak bisa nih mood gue lagi begini, jadi bisa merepresentatif mood seseorang, itu namanya emotional benefit gitu. Jadi kalau gue lihat kayak karya-karya siapapun yang akhirnya nge-boom gitu ya, biasanya kuatnya pertama emotional benefit dulu, baru yang kedua functional benefitnya. Gitu. Gimana Ki? Tadi ada pertanyaan dari Benitson juga. Ya, gimana caranya nih mungkin buat lu, Mas Wisnu sama Bang Rap juga lah. Gimana caranya kalau lu buat lagu, orang tuh bisa tahu itu tuh lagu kalian gitu. Lagu ini lagunya WG banget, lagu Vicong, lagunya Mas Nu banget gitu. Gimana? Apa yang bisa membuat orang tahu gitu? Ya cari signature-nya sih loh.
cari signature, maksudnya kayak gua gitu. Trompetnya pasti hampir di lagu gue pasti ada kayak gitu. Jadi nanti lama-lama orang akan aware kayak gitu dengan sendirinya. Yang gue lihat sih seperti itu ya. YG. Apa nih kalau dari lu? Gimana cara orang kalau merem tahu nih lagunya WG? Terlepas dari ada suara lu. Iya, terlepas kan nggak semuanya juga kan. Kalau dari lu, kalau Nggak peduli sih gua. Kayak sekarang dari awal WG sampai sekarang mostly orang nggak tahu kalau WG bahkan tuh lagu yang bikin WG gitu. Mereka nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga, senang juga. nggak tahu gimana sih Ya maksudnya. nggak tahu kalau itu lagu WG gitu. Sampai sekarang masih ada. Maksudnya kayak gitu. Banyak banget. Kayak Mas Kiki kemarin ya. Iya, kayak Mas Kiki nggak tahu kalau dia tuh udah denger Lati dari kapan tahu, tapi dia nggak tahu tuh lagu gua. Oh iya. Kayak Mas Kiki kemarin masih banyak kok. Jadi nggak masalah juga gua. Beda-beda nih berarti. Iya. Beda-beda. Beda-beda berarti. Oh, gua nggak masalah. Lu Berarti kalau kayak gitu mungkin sosoknya Arab, sosoknya Eka, sosoknya Roy atau enggak pada saat itu ada Billy Tanner dan Gerald itu yang kuat, brandingannya kuat gitu. Maksudnya ya YB gitu maksudnya kan orang udah tahu pesonanya gini. Zaman gue dulu kerja di brand kan kita suka ya, maksudnya kayak gue milih KOL buat brand gue gitu. Ya gue sebut lah misalkan kayak gue dengar receiver gitu ya. Ini yang cocok siapa ya? Gitu. Oh, YB nggak cocok nih. YB itu lebih cocoknya di Sampurna karena YB itu lebih ekspresif orangnya. Kayak gitu-gitu. Kalau yang Gigi Silver tuh mungkin kayak lebih yang cool carinya gitu. Dulu kita milih-milihin gitu loh. Zaman gua masih kerja di brand dulu gitu. milih-milih siapa yang cocok siapa yang tidak. Iya, yang bisa merepresentatif dari sebuah brand itu.